Sungguh rasa percaya memerlukan syarat ilmiah paling sederhana, yaitu adanya pengamatan terhadap mukjizat. Objektivitas diperoleh dengan misalnya menghadirkan minimal 3 orang saksi, dokumentasi pencatatan, pengambilan gambar, rekaman, dan lain-lain. Observasi ulang DST. Keimanan itu tidak bisa diubah. Ketidakpercayaan, ateis hingga agnostik sekalipun, sampai ada hasil penelitian ulang lain yang sanggup membantah. Iman bersangkutan falsifikasi. Meskipun sains dari hari ke hari mumpuni meningkatkan Katolik, ia selalu dibatasi cakrawala, sementara mukjizat Al-Quran dengan kearifan sederhana memprediksi dan menyebut hal-hal yang belum disibak oleh penemuan. Bukankah akurasi sains itu diperlukan untuk mengukur, memastikan kebenaran firman dan nubuah Nabi? Dari konstruksi berpikir demikian, iman dan keilmiahan tidak bisa dipisah. Apalagi kemudian seiring waktu, datang semakin banyak bukti saintifik yang menjustifikasi keyakinan sebelumnya. Apa yang marak diperdebatkan ialah kelayakan suatu penemuan data, informasi, dan pengetahuan baru demi melengkapi keimanan yang ada, keimanan di dada. Ternyata hal yang dipermasalahkan berada di tataran sistematika, pengumpulan, dan manajerial. Itu memang penting, tetapi tidak sama sekali mendidik cara berpikir yang wajar dan alami. Berkisar perihal cara mengaitkan pengetahuan dan fakta hingga menjadi iman. Celahnya di pemahaman, sesuatu yang dibedah habis-habisan di hermeneutika. Sementara solusi pertama menyinggung literasi Islam adalah pengusahaan bahasa Arab dan ilmu Al-Quran. Lantas, metodologi apa sih sebenarnya yang mereka bicarakan? Berkesan itu tentang cara membuat karya ilmiah yang benar atau valid, syahih, dan untuk terus mempertentangkan iman dan akal ilmiah. Padahal rasionalitas keislaman, cara berpikir rasional, agama pada umumnya amat berbeda dengan cara berpikir eksakta, lab, dan ujian MIPA. Agama mengaitkan fakta dan realitas dengan pengetahuan sebelumnya. Sementara eksperimentasi saintifik harus meniadakan data di luar lingkungan terkondisi, hasil penelitian eksak dan atau riset sosial, kemudian masuk menjadi maklumat data dan info sebelumnya kembali kepada siklus berpikir rasional. Itulah mengapa istilah ilmiah tidak dimonopoli oleh IPA. IPS juga melakukannya, ditunjang oleh data pengukuran matematis seperti statistika, ekonometri, dan lain-lain. Orang-orang beriman dan bertakwa patut curiga itu upaya menghalangi orang memperoleh iman, meningkatkan rasa percaya, dan memantapkan keyakinan. Jadi bagaimana mungkin menjauhkan iman dari akal filsafat dan metode ilmiah? Memisahkan agama dan sains itu sesat dan menyesatkan. Cocokologi atas ayat cocokologi versus antikokokologi, dalil Al-Quran terhadap hasil penelitian ilmiah berlangsung. Tatkala seseorang beropini tanpa menguasai disiplin fakta atau fenomena, sementara dia juga bukan ahli Al-Quran atau cuma pakar salah satunya. Namun, ini juga bukan kendala, karena ada cara mengutip bacaan jurnal ilmiah, mutakhir, hingga tradisi mengikuti ulama mujtahid tertentu, tabani. Dalam Islam biasanya ilmu itu telah mencakup pengetahuan dan pemahamannya, sementara keilmiahan bagian darinya. Cocokologi tanpa mempelajari itu sangat instingtif atau naluriah pikiran sehari-hari. Dalam pada itu, kebiasaan menkokokokoken menjodohkan antara suatu ayat dalam Al-Quran dan fenomena sains tidak terjadi pada orang yang jarang menyentuh kitab suci atau hampir tidak pernah membaca terjemahan dan sebagainya. Apa yang dipercekcokan sesuatu yang jarang diladeni, berisik sendiri soal keakuratan wasilah sarana atau kendaraan, konsistensi, uslub, strategi, dan taktik. Dan ia sama sekali bukan tentang metodologi ketat sistem yang diterapkan dalam sains. Terdengar bagi publik awam
Seorang ustadz mengatakan kebenaran, dan ilmuwan yang berseberangan betul juga. Sebenarnya silang pendapat. Mereka cuma berpapasan, tidak dikotomis. Satu pihak sibuk memperbaiki jalanan, dan pengulangan ke arah manapun. Itu ke kiri, tengah, kanan, atau tidak kemana-mana. Sedangkan pihak lain memilih suatu tujuan, dan melanjutkan perjalanan, mengendarai sains. Ia tidak bisa dianggap konflik sejati, yang face-to-face, tidak apple-to-apple. Tujuan beragama hanya bisa dibenturkan dengan anti-Tuhan dan pluralisme sekuler. Antar wasilah sains dapat bertanding secara netral, tanpa motif ideologis. Misalkan, perlombaan merakit mobil tercanggih dan ramah lingkungan. Teori evolusi versus agama perdebatan. Sengit antara teori evolusi dan Islam sebenarnya tidak sepadan. Khusus, Darwinisme dikenal sebagai salah satu referensi yang memotivasi rasisme tiran. Sebagai wasilah, buku-buku bernuansa ateistik boleh dibaca di perguruan tinggi. Genetika dan teori-teori lain tidak tabu dipelajari. Kisruh tersebut sepenuhnya terkait riwayat panjang sejarah ideologis. Namun, amat disayangkan perlawanan terhadap pemikiran atas perubahan pelan spesies. Binatang menjadi generasi awal manusia, diseret sampai menganggap Islam menyalahi kemajuan zaman, diartikulasi menentang teori-teori lain seperti gravitasi, teknologi kekinian, dan lain-lain. Apa-apaan yang dikecam cuma teori evolusi, terutama pada manusia, karena beredarnya pemikiran itu menjadi uslub bagi penyebaran materialisme zalim yang head-to-head dengan tujuan keislaman mengajarkan asal-usul manusia. Terus kala pendebat bilang sains tidak mengurusi hal-hal gaib dan tujuan yang tak kasat mata. That's it. Sains cuma sarana dan perlengkapan epistemologis, sebagaimana filsafat pertama akal merupakan alat bantu ontologis. Dua-duanya diperlukan sebelum mencapai horizon pengetahuan. Ketika tiba di sana, cukup menggunakan pengamatan biasa. Aksiologi agama memberi arah tujuan yang khas ke sana, berlawanan dengan tujuan lain, dan atau tanpa tujuan. Wasilah dan uslub itu bebas nilai mubah, sampai ia bertujuan zalim dalam pandangan syari. Penulis mengkaji aksiologi satu kesatuan dengan ontologi dan epistemologi. Patut diduga, motif antikocokologi tidak sekadar melarang para pendakwah melewati jalur ilmiah, melainkan mengarahkan publik menempuh tujuan lain. Beberapa channel YouTube menunjukkan paradoks bernada saintisme, menuding-nuding pengemban dakwah mengambil penemuan ilmiah sebagai obat-obatan, penguat iman demi pembenaran tanpa metodologi yang jelas tidak pasti dan tidak ilmiah secara tersirat. Tetapi di saat yang sama, mengakui penemuan saintifik di dunia terus berkembang dan bisa berubah sewaktu-waktu. Lah relatif, sama kan? Kalau begitu mari kita tunggu bersama, sampai semua terlihat terang benderang, tidak bisa dibantah lagi, meskipun sains mengejar kepastian, ketepatan, dan empirik oleh mata telanjang, tetap saja itu mustahil. Apa lubang hitam di langit? Apalagi ujung semesta terlihat jelas? Atau bisakah ilmuwan memastikan posisi elektron di sebuah atom? Pengetahuan presisi memerlukan mesin waktu. Sedangkan dengan pemahaman, manusia cukup tegar mengelola data dan informasi yang tersedia berteknologi kekinian. Setiap manusia tidak hidup sepanjang masa menunggu hingga akhirnya sanggup menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Memang, ada seseorang yang diberi keistimewaan umur panjang, tapi dia kafir. Itulah hikmah dari Alkisah, eksistensi Dajjal dan manusia. Biasa tidak perlu iri, publisher, influencer, dan buzzer yang bekerja melaporkan serta mendudukan persoalan. Bukan tugas mereka menghakimi. PR sederhana yang perlu dibenahi cuma cara berpikir yang benar. Otoritas klaim diserahkan kepada ahli tafsir Al-Quran,
sekaligus mungkin seorang ilmuwan di bidang bersangkutan. Intinya perselisihan cocokologi dapat diselesaikan dengan kepakaran.